Dan melalui Zoom sudah ada pendiri Aimi ASI, Nia Umar, dan juga seorang ibu pekerja yang kini masih menyusui anak ketiganya, Niken Widowati. Selamat siang Mbak Nia dan Mbak Niken. Siang, halo. Halo Mbak Nia dan Mbak Niken, saya ke Mbak Niken terlebih dahulu. Kita berbicara mengenai tantangan menyusui ketika masa pandemi saat ini. Mbak Niken, sekarang usia bayi sudah menginjak berapa bulan dan dalam rentang waktu ini, apa tantangan yang paling berat yang Mbak Niken rasakan untuk proses menyusui di tengah pandemi? Bayi saya yang ketiga ini sekarang udah usia 2 bulan, jadi ketika melahirkan pasti di masa pandemi tuh. Nah, tantangannya sebenarnya di IMD awal. Jadi karena saya belum, waktu itu kan saya tes swab COVID itu, dan itu udah melewati, jadi masa waktunya cuma 2 minggu kan. Nah, saya tuh melahirkan setelah swab COVID-nya udah habis. Jadi rancu nih saya positif apa enggak gitu kan pihak rumah sakit. Jadi saya langsung dipisahkan sama bayinya dan tidak boleh IMD di situ karena rumah sakitnya nggak mau, kliniknya nggak mau ada resiko tertular gitu. Jadi ketika semua dicek, nah baru deh tuh saya IMD kurang lebih 4 jam lah setelah melahirkan gitu. Jadi alhamdulillah sih anaknya langsung pelekatannya bagus dan ASI-nya langsung keluar gitu. Baik, ketika sudah berada di rumah, ketika berada di rumah sakit kan ada konselor laktasi, ada pihak-pihak yang kemudian bisa langsung membantu jika Anda membutuhkan kesulitan. Tetapi ketika berada di rumah bagaimana Mbak Niken? Nah, justru pada saat pandemi ini kan ada paket rumah sakit melahirkan tuh. Nah, itu banyak yang ditiadakan, salah satunya konsultasi laktasi dan pijat laktasi gitu. Jadi benar-benar belajar sendiri, untungnya udah anak ketiga ya. Bayangkan kalau pertama kan kadang bingung, clueless gitu ya. Jadi kalau karena udah anak ketiga ya udah saya udah tahu pelekatannya seperti apa dan lain sebagainya gitu. Jadi begitu di rumah sih ya udah biasa aja. Tapi memang teman-teman saya yang anak pertama tuh suka nanyanya jadi ke saya gitu. Gimana nih Mbak, kayak gitu-gitu. Akhirnya saling support begitu ya Mbak Niken ya? Iya. Baik, saya ke Mbak Nia terlebih dahulu. Merespon tadi apa yang disampaikan oleh Mbak Niken begitu, karena sudah berpengalaman, ini anak ketiga, tapi bagaimana dengan para perempuan yang baru saja melahirkan anak pertama dan saat ini harus support, mereka harus aktif memberikan ASI. Mbak Nia mendapatkan begitu banyak keluhan tidak, kekhawatiran tidak, kecemasan tidak dari para ibu-ibu menyusui? Ya, saya kira benar sekali, itu dirasakan sekali oleh banyak sekali ibu. Dan memang kalau kasusnya Mbak Niken tadi eksepsional sebenarnya karena memang anak ketiga dan sepertinya udah cukup mahir menangani anak-anak, menyusui juga udah lancar gitu. Selamat ya Mbak Niken. Tapi memang banyak ibu yang belum seberuntung Mbak Niken di luar sana, apalagi ibu-ibu baru dengan anak satu, dengan segala protokol yang ada, dengan kondisi pandemi ini, bantuan-bantuan menyusui itu memang menjadi lebih sulit. Karena kayak kami di AIMI, biasanya kami tuh ada konseling kayak home visit, itu kita nggak bisa lakukan. Jadi bahkan di rumah sakit pun beberapa klinik yang klinik laktasinya biasanya beroperasi normal, sekarang jadi tidak ada. Ini jadi tantangan sendiri, karena setiap ibu menyusui itu pasti ada aja tantangannya. Nah, mereka perlu bantuan. Disinilah peran kita mencari cara nih, gimana caranya menjangkau mereka. Gitu. Baik, yang sudah dilakukan seperti apa mekanismenya yang berbeda ketika tadi Mbak Nia menyampaikan klinik beberapa ada yang tutup, terus juga tidak bisa visit secara langsung. Jadi bentuk pendampingan, bentuk supportnya seperti apa? Kalau kami di AIMI, kami memberikan konseling via online, per telepon, via WhatsApp, itu apapun sosial media kami buka, dan itu sifatnya kalau kami di AIMI Pusat di Jakarta, kami menggratiskan selama pandemi ini, siapa aja nelpon silakan, nanti kita atur jadwal konselornya. Kalau di rumah sakit beberapa saya lihat beberapa klinik sudah ada yang buka kalau di Jakarta, tapi belum semua daerah yang saya dengar. Tetapi memang sementara ini bantuan via online ini sudah sangat membantu. Tetapi memang ada penanganan-penanganan yang harus ditangani langsung. Ini yang menjadi tantangan tersendiri. Baik, berbicara mengenai sosial media, saya kembalikan terlebih dahulu deh. Di satu sisi memang bisa membantu, tapi di satu sisi banyak juga mengatakan ketika terlalu banyak membaca sosial media, menimbulkan kekhawatiran, kecemasan tersendiri pada saat kondisi pandemi saat ini. Kalau Mbak Niken meresponnya seperti apa? Terpengaruh tidak sih, ada kekhawatiran di sana?
Berpengaruhnya biasanya kan ASI booster tuh dari makanan-makanan enak ya. Nah biasanya kan kita makan langsung ke tempatnya kayak gitu kan. Jadi nggak bisa. Jadi cuma bisa lihat di sosmed doang kayak pengen kayak gitu. Tapi kalau berita-berita pandemi ini sih so far buat saya nggak berpengaruh banyak. Berarti meningkatkan hormon oksitosinnya itu ngelihat sosial media, ngelihat makanan gitu Mbak ya, happy ya. Bagaimana menjaga happiness tanda kutip itu? Bagaimana menjaga mood itu sehingga proses menyusui bisa lancar, tidak ada kendala sesuatu apapun? Biasanya sih karena saya juga lagi pumping kan buat stok nanti bekerja, jadi lagi giat-giatnya nih pumping, menyusui ASI booster gitu. Terus saya sambil suka nonton yang lucu-lucu juga, terus juga ngobrol sama temen, kadang ngobrol sama anaknya juga ya, jangan lupa. Jadi sambil ngeliatin dia, jadi kan hormon oksitosin kita terus meningkat gitu. Sebentar lagi akan masuk kembali beraktivitas untuk bekerja Mbak ya, sekitar 1 bulan lagi. Iya, akhir bulan ini. Oke, persiapannya seperti apa? Saat ini kan kondisinya berada di rumah, bisa setiap hari mengasihi begitu. Nanti setelah masuk kerja, selain persiapan stok ASI, bagaimana Mbak kemudian rencana menerapkan protokol kesehatan pada saat beraktivitas di luar dan kemudian kembali ke rumah? Nah, itu yang masih agak bingung sebenarnya. Jadi belum kebayang banget. Biasanya nih kalau misalnya kejar-kejaran ASI, saya tuh rela panggil ojek online gitu, kirim ASI dari kantor ke rumah gitu. Tapi kalau sekarang kayaknya saya nggak berani nih ya kan, lagi pandemi kayak gini. Jadi berusaha sebisa mungkin dari sekarang stok ASI yang banyak dan semoga mencukupi anak gitu. Terus protokol kesehatan juga pasti harus, kan biasanya memang sebelum pumping cuci tangan, harus tangan yang bersih, disteril, botolnya dan lain sebagainya. Tapi mungkin di pandemi ini kayak akan lebih lagi deh, sebelum pastiin juga tempat pumpingnya bersih, atau nggak jaga jarak. Biasanya kan tempat pumping itu kecil ya, jadi kadang ibu-ibu ngerumpi di situ kan, ngumpul. Ini kayaknya harus jaga jarak, harus gantian tempat pumpingnya, seperti itu sih mungkin. Baik, kita tanya ya ke Mbak Nia ya, mungkin ada tips Mbak Nia bagaimana kemudian para ibu yang akan segera kembali aktif bekerja. Masa pandemi saat ini masih terus berlangsung. Ibu Niken ini udah expert, anak sudah 3 juga nih. Jadi benar sekali menabung ASI perah untuk ibu-ibu yang kembali bekerja di luar rumah ini diperlukan. Dan penting untuk dihitung gitu, diperkirakan berapa banyak minumnya, jadi bisa diprediksi. Tadi kan kita sempat bahas, kalau bahas sosial media tuh sering banget malah bikin ketakutan. Memang benar nggak? Benar. Ibu-ibu nih kalau di sosial media, karena dapat informasinya dari begitu banyak teman, bisa akhirnya rancang gitu. Misalkan ngelihat orang nambung ASI perahnya tuh mungkin kebetulan orangnya banyak yang sampai ASInya berlimpah, tasnya penuh semua gitu, apa mungkin 2, 3, langsung cemas, aku nggak bisa sebanyak itu, nggak sekulkas itu, nggak masalah sebenarnya. Jadi jangan terlalu harus menuju punya 2 kulkas ASI perah, enggak gitu juga. Secukupnya aja, mau punya ekstra boleh, tetapi jangan membandingkan dengan rumput tetangga. Rumput tetangga terlalu lebih jauh. Itu yang penting. Lalu jadi buat ibu-ibu, coba di AIMI Mbak, kebetulan minggu ini kami ada sesi online AIMI. Ini format kelas AIMI biasanya offline. Hikmahnya dari pandemi ya udah kita bikin online. Setiap weekend kita ada, nah di situ ada topik yang tentang kembali bekerja. Coba ikutan Mbak. Ini serentak di 18 provinsi, di 10 kota tingkat kabupaten di Indonesia diadakan. Dan bisa diikuti di seluruh dunia, karena siap online. Baik, sebelum ikut kegiatan AIMI sedikit bocoran. Saya ingin tanya tentang protokol kesehatan begitu Mbak Nia, karena tadi seperti sampaikan Mbak Niken. Iya, bagaimana kemudian di lokasi kita tahu di perkantoran mungkin ruangannya cukup kecil, kita harus menjaga jarak. Bagaimana menyiasati ini? Ya, tadi lupa bagian yang itu. Nah, kalau protokol kesehatan harus melihat kondisi kantornya seperti apa. Kalau ruang laktasinya kecil, sangat tidak memungkinkan untuk berbagi dan mungkin harus request ke perusahaan, ada yang mensanitasi secara berkala ruangannya, lalu bikin jadwal dengan siapa saja yang penggunanya. Dan buat ibunya sendiri ya ekstra hati-hati, memang benar cuci tangan lebih sering, memperhatikan alat-alat perahnya, wadahnya itu bagaimana.
Tapi yang paling penting sih sebenarnya harus bekerja sama dengan tempat kerjanya juga gitu. Karena kan kebijakan jadwalnya, kebijakan kebersihan ruangannya itu berkaitan sekali dengan ke policy perusahaan. Mhm. Bagaimana ketika pulang ke rumah, kembali ke rumah, apa yang kemudian harus dilakukan seorang ibu ketika pulang kerja atau selesai beraktivitas dari luar rumah sebelum menyusui bayinya? Oke, kalau yang pulang kerja sebaiknya memang ya mandi dulu bersih, semua dibuka, bajunya diganti, ganti baju yang bersih, nah itu baru nyusuin anaknya, baru ketemu anaknya. Sebaiknya begitu karena kita mau nggak kerja, mau pergi sebentar keluar pun tetap diusahakan dalam kondisi pandemi ini disarankan langsung mandi sampai rumah untuk bersih-bersih dan baru melakukan kontak dengan anak. Baik, Mbak Nia saya ingin bertanya karena beberapa teman saya memang ada kekhawatiran cukup tinggi sampai mereka harus wajib menggunakan masker ketika posisi menyusui bayinya. Apakah ini memang wajib sesuai protokol kesehatan atau mungkin ada sedikit pencerahan dari Mbak Nia mengenai ini? Kalau untuk ibu yang memang suspek COVID atau memang tertular COVID, memang diwajibkan harus. Jadi harus cuci tangan, harus pakai masker karena ASI-nya tidak menularkan COVID. Yang menularkan itu dropletnya, droplet dari ibunya kalau ngomong, ibunya bersin gitu, atau dari air mungkin keringat atau apa gitu ya. Tapi yang jelas droplet itu yang paling banyak ditakutkan kan. Nah, kalau ibunya tidak punya gejala, mereka nggak pernah berinteraksi dengan, nggak keluar rumah mungkin atau nggak berinteraksi dengan orang lain, seperti saya ini nggak pakai masker kalau nyusuin, karena saya benar-benar di rumah, keluar hanya untuk keperluan yang sangat mendesak, dan itu pun saya sampai rumah langsung ganti baju, mandi, cuci tangan, semua dilakukan, pokoknya melakukan protokol menjaga kebersihan itu. Baik, saya terakhir ke Mbak Niken. Mbak Niken mungkin bisa menyampaikan pesan kepada para ibu-ibu yang saat ini juga tengah menyusui bayinya atau dalam kondisi harap-harap cemas begitu karena kondisi pandemi. Apa yang Mbak Niken ingin sampaikan? Menyebarkan semangat bahwa kita memang harus mengasihi meskipun kondisinya saat ini tidak dalam kondisi baik. Iya, sepengetahuan saya kan ASI itu lebih sehat lah gitu ya. Jadi emang untuk daya tahan tubuh bayinya juga akan lebih bagus di tengah pandemi yang kayak gini. Jadi better kalau bisa ASI akan lebih baik. ASI terus gimana cara biar ASI-nya banyak happy, terus juga semangat terus. Apalagi kalau mau melahirkan biasa suka bingung, jangan persiapkan persalinannya aja, tapi juga persiapkan juga susunya atau ASI-nya gitu nantinya. Jadi rajin makan ASI booster, banyak minum air putih, pijat-pijat, udah belajar cara ASI mengasihi itu seperti apa dari Aini ASI juga kan gitu. Baik, terima kasih Mbak Niken. Jangan lupa bahagia begitu intinya ya. Jangan khawatir kondisi pandemi, pastikan Anda memiliki kemampuan untuk terus mengasihi bayi Anda. Terima kasih Mbak Niken dan sebelumnya pendiri AIMI sudah ada Mbak Nia yang sudah berbincang juga bersama kami. Selamat siang.